Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi, Part ke-1. Perlu Mimin beritahukan, bahwa cuplikan gambar dalam video ini akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Mimin harap kalian terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Seorang bocah lelaki setinggi 5 kaki, berwajah tampan dan berpotongan rambut ramping, tiba-tiba menyentakkan kepalanya kaget, ketika dia bangun dari mimpi buruknya. Tatapannya terlihat lelah. Ketika kesadarannya akhirnya muncul, wajahnya tiba-tiba mengeras dengan kerutan. Ternyata dia sedang berada dalam sebuah bus yang sedang berjalan. Bukankah ini adalah bus yang sama, yang membawaku ke kota Chuzhou untuk tahun terakhirku di sekolah menengah? Kenapa aku di sini? Ia bergumam dengan heran. Itu adalah sebuah bus yang dioperasikan oleh layanan perjalanan Golden Dragon menuju Kabupaten Shisui dekat Chuzhou, sebuah kota di Provinsi Hudong. Kabupaten Shisui adalah daerah terpencil di antah berantah. Saat itu adalah musim panas dan hampir sebagian besar penumpang di bus tertidur. Apakah aku tidak lagi dalam masa kesusahan besar? Mungkinkah aku kembali ke dunia fana lagi? Ketidakpercayaan terlintas di matanya saat dia berpikir akan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin, aku lolos dari kesusahan surgawi, dan terlahir kembali sebagai diriku yang dulu? Dia telah pergi ke dunia lain dan kembali, namun tidak ada seorang pun di bus akan tahu apa yang baru saja dia lalui. Namanya Chen Fan. Dia juga dikenal sebagai Chen Beixuan, seorang kultivator abadi. Beixuan adalah nama kultivasi yang diberikan gurunya ketika dia bertemu gurunya untuk pertama kalinya. Dia telah berkultivasi selama 500 tahun di bawah salah satu dari 9 sekte langit di alam semesta, sekte kultivator abadi sejati. Dan dia adalah murid dari Tetua Agung Sekte, Master Changqin, seorang kultivator abadi. Berkat bakat luar biasa Chen Fan, hanya butuh 500 tahun untuk memasuki tahap terakhir kultivasinya, yaitu tahap kesengsaraan. Dia dianggap sebagai kultivator yang paling mungkin dalam waktu berabad-abad, untuk berhasil naik melampaui dunia saat ini ke dunia abadi. Chen Fan hidup di alam semesta ini selama 500 tahun, berjuang dan memenangkan setiap pertempuran melawan makhluk hidup di seluruh alam semesta yang berani menantangnya. Kekaguman kepadanya membuatnya mendapatkan gelar, penguasa abadi langit mistik utara. Namun, betapapun kuatnya dia telah kehilangan dirinya dalam masa kesusahan besar. Baru setelah ajalnya mengetuk pintu, dia menyadari bahwa penyebab kegagalannya adalah bahwa kemajuan kultivasinya terlalu cepat, yang membuat dasar-dasar kultivasinya penuh dengan titik-titik lemah. Hal ini membuat hati Dao yang dimilikinya tidak cukup kuat, ketika harus menghadapi roh-roh jahat yang bersembunyi di sudut-sudut paling gelap di dalam pikirannya. Keinginannya untuk secepatnya menyelesaikan kultivasi telah menjadi kejatuhannya. Untuk maju secepat mungkin, dia telah meninggalkan banyak penyesalan dan membuat banyak kesalahan. Ketika rasa bersalah dan kebencian dalam diri itu kemudian perlahan-lahan menggerogoti pikirannya, ia menjadi rentan terhadap tipu daya dan ilusi roh-roh jahat. Ketika Chen Fan merefleksikan pertempurannya melawan iblis-iblis mental, dia mencoba memanfaatkan energi di dalam syarafnya, untuk melihat apakah dia berada dalam ilusi lain. Yang mengejutkan, ternyata ia menemukan bahwa, tidak hanya kekuatan sihirnya yang dulu bisa melahap bintang sudah hilang, tetapi esensi kunonya yang tak terbatas juga telah lenyap. Ini bukan pekerjaan iblis mental. Saya benar-benar telah kembali. Chen Fan mengerutkan alisnya saat pikiran itu akhirnya menyadarkannya. Chen Fan tahu bahwa betapapun pengaruh ilusi mental iblis itu nyata dan jelas, mereka tidak akan bisa menutupi semua jejak esensi kuno penguasa surgawi. Kekuatanku hilang. Bahkan tidak ada jejak kekuatan sihir, esensi kuno, dan pencerahan immortal dalam diriku. Demikian juga artefak sihirku yang berharga, lenyap. Aku sekarang tidak berbeda dengan orang biasa, dan siapapun bisa menjatuhkanku jika mereka berusaha cukup keras. Meskipun mengalami kemunduran besar dalam kultivasinya, dia tampaknya tidak terlalu kesal tentang hal itu. Sebaliknya, dia menertawakan kekalahannya dengan ringan.
Jadi, kultivasi hidup terakhirku sudah hancur sejak awal. Kali ini, aku akan memastikan bahwa aku mengambil kultivasiku selangkah demi selangkah. Aku tidak hanya akan menyelesaikan tetapi juga menyempurnakan setiap levelnya. Dia tersenyum ketika api semangat berkobar menari-nari di matanya. Aku akan membalas penghinaan dan penghinaan yang diberikan dunia kepadaku dengan baik, dan aku akan belajar dari kesalahanku sebelumnya, dan tidak akan meninggalkan penyesalan lagi saat aku maju. Ada banyak penyesalan dalam kehidupan masa lalunya. Meskipun pikirannya selalu disibukkan dengan kultivasi, namun penyesalan dan kesedihan tetap ada. Ibu, ayah, adik An, dan Xiao Qiong. Aku kembali. Kali ini aku tidak akan mengecewakan kalian. Ia melihat keluar jendela bus, dan pemandangan yang akrab dari kota Chuzhou mengisi hati Chen Fan dengan nostalgia. Namun ia juga teringat, dalam kehidupan terakhirnya, Chen Fan telah kehilangan segalanya karena lawan-lawannya. Luka lama ini tidak pernah sembuh, setidaknya sampai penebusan dicari dan diselesaikan. Dia mendengus ketika kemarahan terlihat di matanya. Setelah 500 tahun berkultivasi, dia akhirnya siap untuk memperbaiki kesalahan dalam 30 tahun pertama hidupnya. Sambil melihat keluar jendela, pikirannya hanya mengejar satu hal. Pembalasan. Tiba-tiba, nada dering yang keras membuat pikiran Chen Fan keluar dari lamunannya. Dia melirik nama penelepon yang bertuliskan, Ibu. Halo Xiao Fan. Ini Ibu. Apakah kamu sudah hampir sampai di kota Chuzhou? Bibi Tang seharusnya menunggumu di luar stasiun bus sekarang. Ibu mengatakan kepadanya untuk menemukan tempat untukmu di kota Chuzhou dan membantu ibu merawat kamu saat kamu tinggal di sana. Jangan salahkan ibu karena menjadi ibu harimau dan mengirim kamu pergi. Kamu tahu betapa rendahnya nilai kamu saat ini. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu bahkan tidak bisa masuk ke universitas yang baik. Jadi, ibu harus membuat keputusan untuk mengirim kamu ke sekolah terbaik di kota. Kamu harus mendengarkan Bibi Tang saat kamu berada di kota Chuzhou. Kamu mendengar ibu kan? Dia adalah salah satu mitra bisnis ibu ketika ibu bekerja di kota Chuzhou. Orang yang benar-benar baik. Mendengar suara keras ibunya untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun mengirimkan perasaan hangat dalam hati Chen Fan. Tak terasa air mata mengalir di sudut matanya. Ibu, aku mengerti. Aku akan belajar dengan giat, aku janji. Terlepas dari air mata, dia menjawab dengan senyum cerah. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara ibunya sejak dia meninggal 500 tahun yang lalu, atau beberapa tahun kemudian, tergantung pada garis waktu yang dilihat Chen Fan. Ibunya, Wang Xiaoyun, adalah definisi seorang wanita yang tangguh. Setelah dianggap sebagai objek cemoohan oleh keluarganya sendiri, ia bersumpah untuk membuktikan bahwa mereka salah. Karena marah, dia membawa saudara perempuan Chen Fan, Anya, pergi ke kota metropolitan internasional Zonghai dan menciptakan grup Real Estate Splendor. Pada saat Chen Fan pergi ke perguruan tinggi, grup Splendor telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terbesar di Zonghai, dan Wang Xiaoyun kemudian dikenal sebagai Ratu Real Estate. Oleh karena itu, Chen Fan tidak bisa mengingat banyak tentangnya pada saat ini, di kehidupan masa lalunya. Baru setelah dia meninggal dalam kecelakaan mobil, akhirnya Chen Fan menyadari betapa berartinya ibunya baginya. Dia selalu menjadi tulang punggung keluarga. Chen Fan ingat bahwa rambut ayahnya menjadi abu-abu semalam setelah kecelakaannya. Seolah-olah tragedi itu telah menyedot jiwa ayahnya dari dirinya, membuatnya menjadi kulit kosong. Oh ya, ibu hampir lupa memberitahumu. Keluarga Tang memiliki seorang putri, dan namanya adalah Jiang Churan. Tidak seperti kamu, dia adalah siswa kelas A. Bibimu sangat ingin menjodohkan kalian berdua, tetapi ibu harus memperingatkanmu bahwa belajar adalah prioritas kamu saat ini. Kata Wang Xiaoyun. Chen Fan tertawa di benaknya. Ibu Asia seperti apa yang mengizinkan putrinya berkencan di sekolah menengah? Chen Fan berhenti sejenak dan kemudian berkata, Ibu jangan khawatir, aku akan belajar keras. Berjanjilah padaku bahwa ibu akan lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan ibu, saat ibu berada di Zonghai. Terutama ketika ibu sedang mengemudi. Apakah adik akan segera mendapatkan SIM-nya? Ketika dia melakukannya, ibu lebih baik membiarkannya mengemudi. Aku tidak mempercayai keterampilan mengemudi ibu. Cepat atau lambat ibu bisa mengalami kecelakaan. Chen Fan tahu bahwa meskipun ibunya adalah wanita pengusaha yang cerdas dan berbakat, dia bukan orang yang paling detail dan teliti.
Tanpa bantuan saudarinya Anya, perusahaannya akan terganggu oleh kesalahan-kesalahan kecil. Saat Chen Fan asyik dengan bayangannya tentang kehidupan masa lalunya, bus tiba di tujuan. Melihat padatnya orang yang berseliweran di terminal bus, kenyataan akhirnya menimpanya. Dia kembali. Dia berusia 17 tahun sekarang, lebih muda, dan lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, di luar terminal bus kota Chuzhou, sesuatu telah menarik perhatian orang banyak. Itu adalah mobil Audi A6 merah yang diimpor. Nilai mobil ini adalah 700.000 yuan pada tahun 2007. Tidak diragukan lagi, ini pemandangan mewah yang langka di jalanan kota Chuzhou. Namun, yang menjadi pusat perhatian lain selain mobil tersebut adalah kedua wanita cantik yang berdiri tepat di depan mobil tersebut. Yang lebih tua tampak seperti dia berusia 30-an. Dia memiliki wajah yang cantik dan mengenakan gaun hitam yang disesuaikan dengan lekuk tubuhnya, kemeja putih formal, dengan sepasang sepatu hak tinggi. Tidak diragukan lagi dia adalah seorang wanita kelas elit. Yang lebih muda berusia tidak lebih dari 16 tahun. Dia tinggi dan juga secantik wanita yang lebih tua di sisinya. Mereka adalah Bibi Tang dan putrinya, Jiang Churan. Ibu Chen Fan adalah sahabatnya di kota Chuzhou, dan dia tidak mau mengecewakannya. Wang Xiaoyun mempercayainya, dan tentu saja, dia harus melakukan yang terbaik untuk merawat anaknya itu. Suami Bibi Tang adalah seorang pejabat tinggi pemerintah, sementara Bibi Tang mengelola perusahaan dengan omset jutaan yuan. Jiang Churan sendiri bersekolah yang sama dengan Chen Fan nantinya, tetapi dia sendiri tidak begitu senang berteman dengan Chen Fan yang dianggapnya seperti pemuda desa kebanyakan. Setelah masuk ke kendaraan, mereka menuju ke rumah baru Chen Fan di Lakeside Community. Ini adalah properti perumahan kelas menengah di kota Chuzhou. Pemandangan itu indah karena dikelilingi oleh pepohonan dan tepat di sebelah danau Yangwei. Itu juga tidak jauh dari Ivy High School, tempat Chen Fan akan bersekolah. Chen Fan dibawa menuju satu kamar suite besar, lengkap dengan perabotan. Tersedia mesin AC, air panas, bak mandi, TV, sofa, dan kulkas. Jelas bahwa Bibi Tang telah menghabiskan banyak waktu untuk persiapan Chen Fan tinggal di kota. Terima kasih Bibi Tang untuk semua ini, kata Chen Fan dengan tulus. Bibi Tang adalah satu dari sedikit orang yang benar-benar baik padanya. Bagi Chen Fan, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan kembali kekuatannya. Perkembangan kultivasi dibagi menjadi 8 tingkatan, penyempurnaan Qi, Chonate, Golden Core, Naschen Soul, Formation Soul, Void, Reunion, dan Tribulation. Meskipun gurunya, Master Kultivator Abadi, Changqin, telah hidup selama 840.000 tahun, ia baru saja mencapai tingkat ke-7. Begitu seorang kultivator mencapai tingkat ke-7, ia diberikan gelar, abadi sejati, dan bisa hidup hingga 100.000 tahun. Di alam semesta ini, tingkat ke-7 abadi sejati akan dihormati sebagai perwujudan kekuatan yang tak terkalahkan. Kekuatan mereka akan memungkinkan mereka untuk menghancurkan bintang-bintang, menelan matahari, dan bahkan menciptakan dimensi lain di luar ruang dan waktu. Dalam 500 tahun terakhir, Chen Fan telah mencapai tingkat ke-8 yaitu, kesengsaraan. Dalam hal ini ia telah melampaui gurunya dan mendapatkan gelar, Dewa Surgawi. Namun, tingkat kultivasi Tribulation, terlalu jauh dan terlalu banyak untuk bisa dikhawatirkan oleh Chen Fan saat ini. Aku kembali ke bumi satu kali selama kultivasiku. Pada saat itu, spirit bumi Qi benar-benar melemah, dan itu tidak lagi menjadi lingkungan yang cocok untuk kultivator bisa berkembang. Dibandingkan dengan bumi, ranah Changming, sebuah alam semesta alternatif yang diciptakan oleh gurunya Changqin, jauh lebih baik menjadi tempat bagi para kultivator untuk memanfaatkan energi. Chen Fan membayangkan kunjungan terakhirnya ke bumi waktu itu, saat ia mulai merasakan spirit Qi yang mengelilinginya sekarang. Terakhir kali dia kembali ke bumi, itu akan lebih dari 100 tahun kemudian dalam garis waktu saat ini, dan pada saat itu, dia sudah akan menjadi kultivator yang sukses. Dia menyeberangi miliaran wilayah yang memisahkannya dari bumi untuk mencapai kota asalnya, tetapi pada akhirnya dia kecewa. Bumi bukan lagi tempat yang sama seperti yang diingatnya. Sistem negara nasional lama telah hancur berantakan, dan manusia telah membentuk federasi bumi. Setelah manusia menjajah Mars, mereka keluar dari tata surya dan memasuki era perjalanan antar bintang. Chen Fan terus hidup di bumi selama 20 tahun lagi, dan dia tidak merasakan kehadiran kultivator lainnya saat itu.
Sekarang, spirit ki di dunia ini lebih sedikit tersedia daripada 100 tahun kemudian, tapi itu juga tidak berarti berlimpah. Chen Fan menggelengkan kepalanya ketika dia merasakannya. Bahkan jika ada seorang kultivator, biasanya mereka akan berada di level 2 paling banyak. Aku pikir sepertinya, aku masih satu-satunya kultivator di bumi ini. Chen Fan tahu betul apa artinya itu. Itu berarti bahwa selama dia bisa mendapatkan kembali sebagian kecil dari kekuatannya, dia bisa menguasai dunia ini dengan mudah. Chen Fan juga tahu bahwa dia tidak membutuhkan teknologi canggih untuk mencapai tujuannya, dia hanya perlu mencapai level 2 dalam kultivasinya. Tanpa mencapai level 2, seseorang bahkan tidak bisa menyebut dirinya seorang kultivator. Dengan kekayaan pengetahuan yang telah dia kumpulkan selama 500 tahun, Chen Fan bertaruh bahwa hanya perlu beberapa tahun baginya untuk mencapai tahap itu. Pertemuan Chen Fan dengan keluarga Bibi Tang tidak membawa kesan yang menyenangkan baginya. Walau Bibi Tang memperlakukan dirinya dengan sangat baik dan penuh perhatian, namun suami dan anaknya Bibi Tang tampak tidak menyukainya. Tetapi Chen Fan sama sekali tidak terganggu dengan hal itu. Bagi dirinya, mereka tidak ada artinya, dan dia punya ikan yang jauh lebih besar untuk digoreng. Sementara itu, Chen Fan saat ini sedang berjalan ke arah danau. Dia berjalan di sepanjang jalan yang mengitari pinggiran danau, dan mencoba merasakan pasang surut energi di sekelilingnya dengan sangat hati-hati. Spirit ki tidak stabil. Itu mengalir seperti air dan selalu menuju ke daerah dengan potensi ki yang lebih rendah. Pada kesempatan yang sangat jarang, spirit ki akan berkumpul bersama, membentuk apa yang oleh para kultivator disebut numinous abode. Dimanapun ada laut, pasti ada gurun, artinya beberapa tempat akan sangat kekurangan spirit ki. Setelah mengikuti jalan setapak beberapa mil jauhnya, Chen Fan akhirnya berhenti. Ini dia. Aku pikir aku harus berani masuk lebih dalam ke Gunung Yunwu, jika aku ingin menemukan tempat yang lebih baik. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di sekitar pepohonan willow. Meskipun itu adalah malam yang cukup panas di musim panas, dia merasakan angin sejuk menerpa kulitnya, dan itu cukup membuatnya nyaman. Chen Fan menemukan ada pohon willow besar yang berbonggol-bonggol di sana. Dia lalu duduk bersila sambil menghadap ke arah danau Yanhui. Sembari duduk bersila di bawah pohon willow, Chen Fan membiarkan angin menyisir rambutnya saat ia menikmati udara dingin yang menyegarkan dari danau. Perkembangan kultivasi dibagi menjadi 8 tahap. Penyempurnaan ki, spirit bawaan, inti emas, jiwa yang baru, formasi jiwa, kembali hampa, reuni dao, dan tribulasi. Dalam setiap tahap ada sublevel. Tahap pertama misalnya, terdiri dari 3 sublevel, pembentukan fondasi, pencerahan immortal, dan laut dewa. Seperti namanya, sublevel pertama adalah tentang membangun fondasi yang kuat dari mana semua tahap kultivasi lainnya dikembangkan. Setelah selesai, kultivator akan memiliki kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan yang luar biasa. Itu adalah masa transisi ketika kultivator dapat melampaui batas-batas tubuh manusia. Kultivator juga harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan beberapa tingkat kekuatan ajaib untuk menggunakan mantra sihir. 2 sublevel berikutnya biasanya digabungkan bersamaan dan disebut fase pencerahan immortal. Begitu kultivator menyelesaikan kedua level, dia bisa menggunakan mantra dan teknik yang lebih kuat. Mereka bisa memanggil unsur-unsur alami seperti tanah untuk mengubahnya menjadi golem yang dapat bertarung sampai mati. Di mata manusia biasa, para kultivator ini tidak berbeda dengan dewa, meskipun secara teknis mereka bukanlah dewa yang sebenarnya. Setelah kultivator telah melalui tahap pertama, ia akan memasuki tahap yang disebut conate, di mana seseorang bisa terbang bagaikan angin kemanapun yang ia inginkan, dan hidup lebih dari 500 tahun. Namun, bahkan dengan kekuatan magis itu, mereka masih jauh dari immortal. Saat ini, aku harus mulai dengan berfokus pada tingkat pembentukan fondasi. Jenis teknik apa yang tepat yang harus saya gunakan untuk membangun kembali fondasi kultivasiku? Chen Fan bertanya pada dirinya sendiri. Alasan mengapa kultivasiku gagal selama masa kesengsaraan saat itu, bukan hanya disebabkan oleh setan mental, tetapi juga karena fondasiku yang lemah. Chen Fan merenung saat ia merenungkan kultivasi masa lalunya. Meskipun demikian, masih ada banyak hal yang dapat disyukuri oleh Chen Fan. Untuk satu hal, ia secara ajaib diberi kesempatan lagi untuk memulai kembali dari awal. Tahap pembentukan fondasi adalah tahap pertama kultivasi. Itu bisa dibilang tahap yang paling penting juga.
Agar tidak mengulangi kesalahannya, Chen Fan bertekad untuk mengambil waktu dan menyempurnakan tahapan ini. Aku telah mengumpulkan semua jenis teknik rahasia dan mantra sihir dalam 500 tahun terakhir. Dalam koleksiku, teknik membangun fondasi saja berjumlah 13.306 bagian yang berbeda. Dalam literasi terakhir dalam hidupku, aku telah menggunakan teknik pembentukan fondasi dari sekte kultivasi langit sejati. Sederhana dan mudah. Namun, aku membutuhkan sesuatu yang lebih kuat untuk mencapai kesempurnaan. Saya akan menggunakan teknik penyempurnaan tubuh fana dari sekte Master Dao. Inklusivitas bukan hanya kunci dalam menguasai teknik ini, tetapi juga penting bagiku untuk berkultivasi dengan sumber spirit ki yang terbatas. Spirit ki di bumi mengering, dan aku perlu menemukan sumber daya yang berguna yang bisa saya temukan, termasuk ramuan obat, harta karun luminous dan bahkan unsur-unsur tidak bermoral, seperti kebencian ki dan kematian ki. Tidak akan ada teknik yang lebih cocok daripada teknik penyempurnaan tubuh fana, jika mengingat situasinya. Chen Fan menenangkan diri dan memulai teknik penyempurnaan tubuh fana. Teknik itu tidak hanya berguna dalam memanfaatkan ki, tetapi juga efektif dalam memperbaiki tubuh seseorang. Itu adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan, baik internal maupun eksternal. Chen Fan begitu asyik dalam kultivasinya sehingga dia hampir lupa seiring berlalunya waktu. Bulan naik dan turun, dan sebelum dia menyadarinya, itu adalah hari yang baru. Saat matahari terbit di atas danau yang tenang, Chen Fan tiba-tiba membuka mulutnya saat cahaya putih mengalir keluar darinya. Cahaya melonjak beberapa puluh meter ke udara, menembus udara pagi seperti pisau tajam membelah perut ikan. Cahaya putih aneh itu tidak menghilang, bahkan sampai melayang di atas Chen Fan selama beberapa menit. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.